Dua anak laki-lakinya nyemplung di lubang narkoba yang sangat parah. Bukan cuma saya, ada kakak saya laki-laki. Gelora Bung Karno teriakin papa saya hebat. Keluarga dalam fase bosen. Tapi belum pernah seumur hidup makian itu ditaruh di pundak dia karena anak laki-lakinya. Jadi saya nggak bisa bayangkan betapa hancurnya gitu loh. Lalu saya ngerti kenapa waktu Yesus dibaptis juga ada suara dari Bapa di surga. You are my beloved son. Itu magic word. Semua orang lagi teriak butuh kata-kata itu dari bapaknya masing-masing. Islam itu rahmat dan cinta. Kita tetap bisa ibadah aman. Rahmat tidak ada gesekan keras, gak ada mungkin kecil gitu. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, bahkan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Wah, saya senang banget nih di episode kali ini ada Pendeta Yeri di sini. Terima kasih. Terima kasih udah meluangkan waktunya, karena saya selalu nonton di podcast ya. Dan buat saya menyenangkan ya. Gitu ya. Bikin adem gitu. Bikin adem. Apa kabar? Baik. Aku juga ngikutin kok. Ini. Love banget lah pokoknya. Karena kita hidup kan penuh dengan cinta ya. Betul. Nah, Pendeta Yeri, saya lihat makin kemari makin aktif ke memberikan pelayanan lintas agama ya bahkan ya. Iya, betul. Ya, lebih ke sana ya. Lebih ke sana. Nah, apa yang membuat seperti itu, Pendeta Yeri? Iya, jadi waktu saya belajar mencintai Tuhan, ya, jadi saya mulai belajar menemukan cinta yang serius, ya, maka saya menemukan sebuah kebenaran di dalam petualangan cinta itu. Kalau saya mencintai Tuhan, maka ada satu konsekuensi, yaitu saya harus belajar mencintai yang Tuhan cintai. Jadi saya nggak boleh parkir di cinta Tuhan aja. Ternyata di balik cinta itu ada sebuah konsekuensi yang harus nggak bisa dipisahkan dari love itu sendiri, yaitu mencintai yang Tuhan cintai, gitu. Jadi saya akan memilih kamar selanjutnya, yaitu mulai belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Seperti saya mencintai anak saya, saya mesti mulai belajar Cocomelon, Little Pony, anak perempuan soalnya. Iya. Saya cinta istri, saya mesti belajar semua yang dia cintai. How to-nya. Dan ketika saya belajar mencintai yang istri saya cintai, tentu ada sesuatu yang mulai mengusik rasa aman saya, gengsi saya, ego saya, dan itu mulai rasanya cuma itu yang bisa menghancurkan ego saya. Ketika kalau cinta istri, saya harus cintai semua, dari hal yang sederhana sampai yang enggak. Misalnya dia suka memfoto makanan, saya suka langsung makan, ya kan. Durasi untuk milih baju, durasi untuk mempersiapkan diri untuk pergi ke semuanya yang nggak ada hubungannya dengan kelaki-lakian saya. Nggak ada hubungannya dengan pekerjaan saya sebagai seorang pendeta, surga neraka nggak ada hubungannya. Tapi ini mengenai love yang real. Nah, itu sebabnya nggak mungkin kalau kita cinta Tuhan, lalu nggak mau belajar mencintai semua yang berbeda di depan pandangan kita. Itu adalah sebuah kegagalan dalam cinta. Ketika saya memutuskan untuk mencintai kelompok, golongan, dan circle saya aja. Nah, itulah dasar langkah saya tiap hari untuk belajar mencintai dan mengasihi teman-teman dari Buddha, teman-teman dari Muslim, bahkan yang nggak punya agama sekalipun, gitu. Karena saya yakin bahwa Tuhan mengasihi mereka. Gitu. Diciptakan berarti kan dikasihi ya. Betul kan, gitu loh. Wah, itu menarik banget, belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Iya. Dalam banget itu. Wow. Saya senang dengerin beneran gitu loh. Iya. Dapat banget gitu loh. Karena kalau kita mencintai apa yang Tuhan cintai,
ya kita mencintai dia yang besar ya, kreator ya. Kita juga mencintai apa yang dia cintai gitu loh. Kalau kita mencintai nggak ada lagi yang aneh-aneh. Nggak ada sekat, nggak ada sensitif, nggak ada curiga. Ya, cuma cinta aja itulah. Tapi pada saat kita melakukan itu, nggak semua orang kan. Betul. Berpemikiran yang sama, Pendeta Yeri. Betul. Termasuk mungkin untuk profesi yang kita pilih ya. Gitu. Nah itu bagaimana ya? Iya, kita kan bukan tersekat ya. Kita ini kan majemuk di Indonesia ini. Dari bangsa ini merdeka sudah begitu banyak kemajemukan. Ya. Nah, yang menarik kan dalam kemajemukan beragama ini, ya kan? Kenapa? Nah, kalau kita lihat ya secara daerah ya, hampir semua daerah wilayah-wilayah Indonesia ini bukan suku-suku penakut nih. Mereka punya pakaian perang, mereka punya senjata perang masing-masing di daerah. Tapi jarang kan ada irisan-irisan antar suku, gitu loh. Karena merah putih itu membuat mereka jatuh cinta sehingga mereka bahkan tidak kepikiran untuk saling serang, saling menyatakan ini beda, ini enggak gitu. Hal ini kan kadang-kadang hanya terjadi di oknum-oknum tertentu yang mewakili agama dan kelompok tertentu, baik yang seagama maupun yang beda agama gitu. Ya. Sehingga kadang-kadang kita bisa melihat letupan-letupan kecil lah ya yang terjadi di bangsa ini, gesekan-gesekan tentang perbedaan-perbedaan yang ada, yang sebenarnya kalau kita mau urai ya dasarnya sih ego sektoral sih kalau menurut saya. Itu intinya ya, egonya kan itu yang bermain di situ dan lebih tinggi keluarnya gitu loh jadi. Iya, lalu ada narasi-narasi kayak gini, besar pasti benar, sehingga muncullah dalam tanda kutip Tuhan yang kompetitif di bangsa ini, yang harus yang paling besar, punya kesakralan bukan di cinta tapi di jumlah. Ya, dari situlah muncul budaya yang bukan budaya Indonesia, prospek memprospek. Jadi Indonesia tuh luar biasa banget karena kekuatan agamanya ada di cinta, bukan tumbal yang membutuhkan orang gagal, orang jatuh, agama lain itu salah, baru dia bisa berdiri secara kokoh dan utuh. Nah, agama-agama di Indonesia ini yang sudah dirasakan bertahun-tahun adalah agama cinta, yang berbahagia kalau lihat agama lain itu berbahagia. Ya kan, makanya kan Natalan. Iya. Karena ada kebahagiaan di balik kebahagiaan teman-teman yang merayakan. Aku bikin episode Christmas. Nah, itu gitu. Nanti Lebaran mungkin ini juga. Jadi kebahagiaanmu, kebahagiaanku. Dan itulah NKRI. Jadi ya tugas saya adalah bukan tugas saya, beban saya adalah memperkuat dan memperkokoh itu lagi. Jadi Tuhan di hati, Garuda di dada. Oh Garuda. Oh merah. Langsung. Gak apa-apa, itu kan seru ya. Seru dong. Itu yang enak gitu, spontaneous yang asik gitu. Dari rumah lagi ya. Cepet kita kalau gitu. Cepat. Oke. Diam adalah emas. Ya. Udah terpatri itu kita diam deh, kan diam itu keren. Nah, tapi yang terlihat di sosmed itu orang apa ya? Justru ekstrim ya. Ngomong apa adanya, kadang-kadang kelepasan. Bagaimana cara kita untuk bisa bikin hal itu jadi toleran gitu loh? Iya, oke, menarik sih. Ya kan gitu. Diam itu emas rasanya tidak relevan untuk sekarang di sosmed karena orang-orang yang bijak, orang-orang yang teduh, orang-orang yang punya intelektual, yang nggak punya motivasi berlebihan, biasanya pasif di sosmed. Dia tidak banci tampil, ya kamu duluan lah. Nah akhirnya yang bangun narasi ini yang berisik biasanya gitu. Nah sehingga untuk milenial atau untuk mungkin kehidupan bersosial itu cukup berpengaruh di letupan-letupan di masyarakat itu kalau menurutku gitu, sehingga mau nggak mau harus ada orang yang berperan aktif dalam hadir di sosial media untuk tidak hanya mengcounter tapi memberikan narasi tandingan gitu loh, bahwa cinta itu lebih baik dibanding curiga misalnya kayak gitu, sehingga
narasi-narasi kekerasan di sosmed itu yang dibangun terus itu, orang mulai melihat jadi cupu dalam tanda kutip gitu. Ya bangun aja, lama-lama kamu akan capek. Kedua, orang udah mulai nggak suka sama kamu lagi gitu. Yang pintar kan banyak ya. Iya, yang gitu. pintar, yang sadar gitu Iya, banyak iya, gitu iya. loh. Ya kita perlu orang yang seperti itu ya. Rasanya begitu sih. Oh, makanya banyak podcast yang seperti itu. Banyak ya? seperti itu, benar. Oke. Benar, aktif. Jadi berperan aktif dan berperan serta aktif di sosial media untuk membangun narasi kebersamaan. Ya. Oh, pertanyaan saya. Dari kecil memang mau jadi pendeta? Iya. Mungkin banyak udah tanya ya, tapi saya mau tanya karena pasti ada jawaban yang dalam di sini yang kita bisa sebenarnya dengarkan. enggak lah, kepikir kan. Karena pendeta tuh kan image-nya miskin. Mau makan apa gitu, terus nggak gaul dan ya seperti itu aja gitu. Nah, kalau keputusan saya menjadi seorang pendeta adalah mengkondisikan hidup saya ini sebagai tools orang boleh mengalami cinta Tuhan gitu. Yang kebetulan kebanyakan orang paling nggak sampai saat ini memiliki bahasa kasih atau cinta itu adalah waktu, gitu. Sehingga yang paling dibutuhkan dari saya bukan perkataan-perkataan yang bagus dan membangun aja, tapi representatif kehadiran saya dalam kehidupan seseorang sebagai kontribusi yang nyata, gitu. Nah, sehingga saya ambillah sebuah keputusan bahwa saya mau jadi seorang pendeta, karena dalam kontekstual pendeta ini ada spesifikasinya, sehingga saya bisa mengkondisikan lebih banyak waktu secara khusus, ya, perhatian dan sebagainya, sehingga bisa membangun narasi cinta ini yang sebenarnya juga sebagai bentuk terima kasih saya sama Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dari background saya. Itu dia tadi. Itu tuh. Jadi saya ini 100% nyawa serep dari Tuhan Yesus. Gitu. Second chance itu mungkin ya. Diberikan kesempatan kedua karena saya punya background cukup panjang dengan hidup dengan narkotika, ya cukup mengalami banyak krisis yang mendekati kematian, kayak misalnya saya berkali-kali overdosis. Ya, terakhir overdosis itu dibuang di comberan saya. Jadi saya bangun dari satu comberan gitu. Sehingga saya berpikir bahwa waduh, saya lebih hina dari sampah nih, karena sampah pun dibuang pada tempatnya gitu. Dan itu membuat saya punya gambar diri bahwa ya saya sampah, oke, saya akan perlakukan diri saya kayak sampah gitu. Jadi saya akan hancurkan hidup saya terus sampai berkali-kali proses coba bunuh diri gitu. Terakhir saya coba minum racun serangga dan itu berkali-kali, dan ketika ketolong disitulah saya sadar bahwa ada yang lebih kuat dari penyalahgunaan narkotika, yaitu love itu sendiri, cinta ada Tuhan itu sendiri. Yang mesti dibawa ya. Karena selalu balik lagi kan. Benar. Nggak ingin yang kita inginkan nggak terjadi. Benar. Dibalikin lagi. Dan itu pasti akan buat orang frustasi. Bahkan kondisi liver pun jadi 100% membaik lagi. Itu kan big question mark. Jadi saya tuh udah kena di jantung, di paru, di ginjal. Bahkan saya punya masalah psikis serius dulu. Udah teriak-teriak, ngomong sendiri, sampai begitu. Ngomong mau pohon, ketawa-ketawa, lari-lari gitu. Makanya saya... Apa yang dilihat pada saat itu? Nah, karena kan itu kan halu itu tadi, bukan? Kita pakai berbagai macam psikotropika. Dan waktu itu kan saya berobat. Nah, berobat dokter juga kasih bukan obat-obat yang ringan juga gitu. Jadi udah obat dokter, minum lagi obat ini gitu. Di tengah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, akhirnya saya combine aja udah. Nah, ada satu momen tuh beberapa bulan kenalah saya punya psikis secara serius. Nah, itu sebenarnya momen paling menakutkan saya untuk bisa nggak ya nikah misalnya. Orang tua mau anaknya nikah sama mantan pemakai narkoba aja pasti mikir. Iya kalau benar, kalau ntar kalau anaknya cacat gimana, ntar kalau gini terus akhirnya, nah makanya di tengah ribuan ketakutan itu saya menemukan sosok cinta itu yang menurut saya lebih kuat, memberikan damai, lalu bisa membuat saya itu berpikir gini,
saya nggak bisa merubah masa lalu saya, dan saya rasa nggak ada satu orang bisa. Dan nggak perlu dirubah kan? Iya. Emang udah lewat kan? lewat. Ya. Itu kan cuma menghayal aja andai kata. Tapi cinta itu mampu mengubah apa yang ada di depan saya. Jadi saya tahu persis saya punya masa depan karena perjumpaan dengan sang cinta itu. Gitu. Makanya saya senang banget diundang di sini. Aku juga senang, dialognya menyenangkan ini gitu loh. Iya kan? Kan kita bisa melihat kan sesuatu yang baik, sisi yang baik pada sesuatu yang lain gitu loh. Betul. Kan kita bisa belajar gitu loh. Kenapa? Why not gitu loh. Tanpa kita perlu merasa bahwa itu tadi mana yang lebih besar, lebih kecil dan lebih banyak, lebih dikit gitu kan. Benar. Buat saya seperti itu aja, simple sebetulnya, tapi itulah damai ya. Iya. Mungkin begitu ya Bang Dada. Ya, itu damai. Benar. Nah, lalu sempat mendampingi Coki. Iya. Ya, pada saat ada masalah juga kan ya. Nah, ini memang core-nya di situ kah? Apa memang based on experience dan kemudian memang arahnya jadi ke situ gitu loh. Gitu. Ya, kembali lagi nih soal cinta. Jadi gimana cara membalas cinta kasih Tuhan? Menurut saya cinta Tuhan tuh nggak mungkin bisa dibalas kecuali diteruskan pada orang lain. Itulah etika paling elok ketika kita mencoba membalas cinta kasihnya Tuhan gitu. Nah makanya saya abdikan hidup saya mungkin sudah lebih dari 15 tahun untuk mendampingi orang-orang yang termarginalkan, terstigma gitu. Dari antara banyak orang, salah satunya Coki Pardede yang kebetulan sahabat saya juga. Dan kebetulan saya ngerti juga bagaimana mengatasinya. Makanya ketika dari dia sebelum ketangkep dan sesudah ketangkep sampai hari ini, saya berkomitmen, saya mengajukan diri ke manajemennya, udah gue urus deh, gitu. Kalau ada perlu apa-apa, jadi udah kita tandem terus, gitu. Dan saya seneng lihat dia sekarang gitu, meskipun nggak mudah ya. Iya tentulah. Iya. Karena gitu. ada prosesnya. Waktu aku lihat Pendeta Yeri tadi datang, mata saya tertuju pada satu hal. Tulisan itu loh, di kaosnya itu loh. Ya kan? Ayah, gitu loh. Ini menarik sekali. Ayah beliau nih saya kagum banget. Saya pernah invite juga di program saya sebelumnya. Dan kita melihat ya bahwa idealisme seorang Bung Roni Patinasarani, kemudian anaknya nggak jadi pemain bola, gitu. Itu kan luar biasa tuh buat saya gitu loh. Oke, what is ayah dalam tanda kutip dari seorang kalau buat saya, ayah itu sumber, source. Apapun yang akhirnya banyak orang alami tergantung dari sumurnya. Nah sebenarnya tulisan ini adalah kalau orang nanya ekspresif terkuat dari seorang Roni Patinasarani, maka saya akan tuangkan di tulisan ini, ayah melawan narkotik. Karena apa yang membuat saya punya titik balik dan menemukan cinta dari Tuhan yang tadi saya cerita. Jadi tahun 90 papa saya itu melatih Petrokimia Putra Gresik dan dia dinobatkan sebagai pelatih termahal dan terbaik di Indonesia zaman itu. Ya rasanya sampai hari ini orang yang paling gila bola belum pernah saya temui seperti papa saya. Itu bola adalah agama buat papa saya. Itu sanubari dan jiwanya semua di situ. Nah, tapi di momen itu tuh terbaiknya dia, 2 anak laki-lakinya nyemplung di lubang narkoba yang sangat parah. Bukan cuma saya, ada kakak saya laki-laki. Dan itu brutalnya hidup tuh ada di tahun-tahun itu. Di mana medali-medalinya dia kita jual, tabung gas, cincin kawin. Tanpa sepengetahuan dia? Iya. Semua tuh habis. Jadi saya adalah orang yang dalam tanda kutip melempar kotoran ke muka dia di tengah keberhasilan dia. Saya lah yang mencacatkan dia punya prestasi, bahwa dia berhasil di lapangan, gagal di rumah. Lihat aja Yeri. Nah ada satu peristiwa nih aku pengen cerita. Jadi satu kali aku tuh dipukulin rame-rame di satu sekolah karena dituduh maling. Sekitar 30 orang mukulin saya. Akhirnya sekolah manggil papa saya. Saya ingat tuh dari lapangan bola masuk dia menjelang siang. Nah jam istirahat sekolah. Satu sekolah teriakin saya sama papa saya tuh maling. Jadi
kami berjalan ke kantor guru itu di tengah teriakan semuanya. Nah, Gelora Bung Karno teriakin papa saya hebat, keluarga dalam fase bosan. Ya kan, itu Sering, kan? pujiannya itu banjir dah. Tapi belum pernah seumur hidup makian itu ditaruh di pundak dia karena anak laki-lakinya. Jadi saya nggak bisa bayangkan betapa hancurnya gitu loh. Saya lihat matanya berkaca-kaca. Mungkin dia flashback dulu lahirin anak, didoain, digedein. Sekarang benar-benar mempermalukan gitu bayangan saya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Itu perjalanan paling berat dan emosional saya sama papa saya. Lalu tiba-tiba dia berhenti, saya juga berhenti. Saya lihat matanya makin berkaca-kaca nih. Tiba-tiba, nah ini yang kejadian ini adalah warisan dari papa saya. Pure warisan. Tindakan 5-10 detik yang mengubah seluruh paradigma dan kehidupan saya. Tiba-tiba dia rangkul saya di depan semua orang. Lalu dia bilang gini, Yeri ingat, kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu, jalan lagi. Nangis dia, saya juga nangis. Kami berlinangan air mata di tengah-tengah. Dulu kami jalan berdua. Saya dikeluarkan dari sekolah tersebut dengan tidak hormat. Dia bilang, nggak apa-apa. Di depan pintu gerbang dia bilang, apapun yang terjadi, kamu tuh tetap anaknya papa. Di situ saya menemukan sesuatu yang jauh lebih powerful dari narkoba. Satu booster yang, wow, ini yang saya cari selama ini. Saya yang harusnya dibuang, saya menemukan kekuatan love itu. Yang akhirnya membuat kaki saya ini kuat, hati saya kuat. Saya bilang, saya mau sembuh buat papa saya. Saya akan berjuang sampai titik darah saya penghabisan. Di situ. Nah akhirnya nggak lama kemudian pulihlah saya. Kakak saya pulih. Semuanya. Makanya campaign ini adalah mendorong para ayah. Untuk berani berkorban demi cinta sama anak itu. Papa saya orang Maluku, keras. Dia bisa mikirin gengsinya, nama baiknya. Dia bisa buang anaknya. Dia bisa titip anaknya di mana-mana. Dan spontanitas kayak gitulah ya orang. Tapi dia bilang gini, kalau mau jadi orang hebat, jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Kalau dia bilang gini, pertandingan bola itu selalu ada. Tapi anak-anaknya nggak selalu ada. Jadi dia memilih mencintai anaknya dibanding semua karir sepak bolanya. Dan dia resign dari situ. Jadi ada satu momen dia resign dari bola untuk anaknya. Seakan-akan dia bisa melihat nih 25 tahun kemudian anaknya bakal ngobrol di sini sama temennya. Seakan-akan yang membuat dia nggak pernah berhenti berjuang untuk apa ya, mengeksplor, mengentertain cintanya yang tulus. Sehingga di sini saya. That's love. Iya. Yeah. Instead of dia marah, dia ngapain? Dia cuman gini doang itu. Sekian second loh tuh, few second itu doang. No wonder itu bisa balikin semua kayak saya gitu. Saya pulih. Kekuatan terbesar. Obat-obatan dulu, dokter apa semua, seakan-akan kayak gak ada artinya dengan satu statement. You are my beloved son. Lalu saya ngerti kenapa waktu Yesus dibaptis juga ada suara dari Bapa di surga. You are my beloved son. Itu magic word yang semua orang lagi teriak butuh kata-kata itu dari bapaknya masing-masing. Itulah campaign Ayah Hadir yang saya coba maintain sampai hari ini. Luar biasa, keren itu keren. Tapi emang figur bapak tuh penting sekali sih, ya. Dan tidak tergantikan. Tidak tergantikan, betul. Betul. Menyenangkan ngobrol itu, senang saya dengarnya ya. Sekarang saya pengen ngobrol tentang ini nih. Dunia sering memandang Islam itu sebagai negara teroris. Ya. Gimana menurut penjelasan dan sudut pandang dari Pendeta Yeri soal ini? Ya, ini menjelaskan pada jemaat ya maksudnya. Pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya dan saya pun sering menyampaikan ini kepada jemaat bahwa kita umat Kristen jangan sampai pertama mengadopsi pemikiran Islamfobia. Termakan oleh isu-isu, sekalipun ada letupan-letupan kejadian, tapi kita umat Kristen di Indonesia harus sangat bersyukur tinggal di Indonesia yang berpenduduk Islam terbesar di dunia. Karena
Islam itu rahmat dan cinta. Kita tetap bisa ibadah aman. Rahmatan Tidak ada alami. gesekan keras, gak ada mungkin kecil gitu. Jadi kalau menurut saya bahwa saya mengajak umat Kristen juga di dalam kesempatan ini untuk sama-sama membangun narasi cinta. Terutama jangan biarkan ada orang-orang tertentu yang memframing bahwa Islam itu negatif, kekerasan dan sebagainya. Kita punya rumpun bangsa ini gitu loh. Makanya umat Kristen kalau nggak mengasihi umat Islam, gimana kita tinggal di Indonesia? Makanya kadang-kadang masalah di kekristenan adalah kurang silaturahmi, eksklusif, ya mainnya sama teman-teman gereja sendiri, nggak mau main ke RT, ke RW. Ya akhirnya gereja ditutup, habis nggak mau silaturahmi, parkir sembarangan, main itu adalah ya, kayak gitu-gitu ada. Jadi ya menurut saya ini bukan maksudnya dari hati saya yang paling dalam, Tuhan tahulah bahwa saya ditanya di mana-mana pun saya akan tetap konsisten menjawab bahwa ya mari kita syukuri umat Kristiani, terutama mau Natal ini. Salah satu yang kita doakan ya biar negara ini semakin damai. Dan tentu juga tidak ada framing-framing negatif ke saudara-saudara kita secara khusus yang Muslim. Nah, betul sih. Kalau gitu kan enak jadinya ya. Iya. lebih apa ya? Ya hidup enak lah kalau gitu nggak ada ini. Nah kalau tentang Palestina dan Israel bagaimana? Wah, kalau aku sih kita melihat benar-benar banyak korban anak dan jadi, ibu yang meninggal. Gitu kan. Jadi ini sebuah permasalahan kemanusiaan yang sangat serius. Nah sehingga secara khusus kekristenan harus melihat ini tidak sebagai satu sisi aja, karena kan ya ada narasi di dalam kontekstual teologi ya kekristenan, apalagi diadopsi oleh saudara-saudara dari Indonesia Timur bahwa negara Israel adalah bangsa pilihan, adalah Kristen tuh pokoknya Israel banget lah gitu loh, sampai ada kampung-kampung Israel dan sebagainya. Tapi ketika kita lihat masalah kemanusiaan ini harusnya berdirinya benar-benar atas dasar kacamata kemanusiaan gitu. Semua korban di dua belah pihak harus kita lihat sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terjadi lagi. Maka kontribusinya yang harus dilakukan adalah kita nggak boleh berpihak gitu. Jadi dan mengambil bagian dari apa yang kita bisa lakukan gitu. Paling enggak nih misalnya ya, ini contoh paling gampang. Kalau kita peduli sama anak-anak yang sedang terjadi sana ya kekerasan, paling enggak jangan abaikan anak kita lah di rumah. Itu dulu aja. Itu dulu lah, itu udah sangat membantu banget gitu, sehingga anak-anak kita tidak mengalami, dan rasa syukurnya kita celebrate di kehangatan di rumah, dorong anak-anak kita dengan untuk berbagai macam cara ya, melihat sisi kemanusiaannya, ke arah situ kan ya. Iya betul. Ya kan kehidupan dimulai dari keluarga kan betul sih. Betul. Paling tidak itu dulu lah. Paling nggak gitu. itu dulu. Dan melihat dari kacamata kemanusiaan. Iya. Jadi nggak berpihak pada manapun sebetulnya ya. Iya. Menarik. Menjelang Natal ini ya. Natal ya. Celebration. Biasa Christmas identik dengan celebration ya dong. Kita punya ornamen ada di sini dan lain-lain. Nah, apa pesan damai yang bisa disampaikan oleh Pendeta Yeri? Iya, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya umat Kristen jangan sampai terdistract hanya dalam hingar-bingar perayaan aja, sehingga melupakan esensi-esensi dari kelahiran Yesus ini sendiri. Saya beberapa kali pernah pergi ke tempat kelahiran Yesus, Bethlehem. Nanti saya ada rencana lagi nih. Wah, kesana lagi. Lusa. Besok. Wah, Kristus di sana. Iya, jadi besok saya akan pergi ke sana lagi, Bethlehem, wilayah otoritas Palestina. Nah, orang berbondong-bondong ke sana tuh untuk bisa melihat secara langsung kelahiran Yesus di sana. Nah, pesan saya adalah gini. Percuma ke sana, ke tempat kelahiran Yesus yang asli, kalau Yesus nggak pernah lahir di hati kita. Jadi kita tetaplah di Indonesia dan izinkan hati ini menjadi tempat kelahiran dan biarkan Yesus itu kerasan, feel at home dan membanjiri hati kita dengan cinta kasih, sehingga siapapun yang ada di sekitar kita mereka bisa menikmati cinta itu dan mensyukuri hidup ada di tengah-tengah kita. Bukan tempat nggak penting ya, penting. Iya, tempat itu tapi penting. The most important thing adalah put
masukkan ada di sini gitu ya taruh ke situ hadir di apa namanya kalbu masing-masing gitu ya gitu loh. Betul. Jadi kayak ini kan kita lihat kalau dekor ini kan kayak rumah ya. Ini kan living room. Kalau saya kalau kesan saya pertama ini ruang keluarga nih. Saya lagi diajak ngobrol di enak kan, di ruang keluarga, nyantai gitu loh. Nah, maka ini ruang yang harus kita jaga banget pas Natal. Jangan sampai ruang keluarga kita jadi usang karena berbagai hal yang bisa mendistract lah gitu. So you know kan, the reason why aku pakai setting kayak gini, karena di ruangannya Homi ini cinta tuh ada gitu loh. Ketenangan, kedamaian tuh ngalir gitu loh. Karena tempat yang paling indah ya itu tadi. Ruangan yang bikin kita nyaman gitu. Ya kan? Oke, nah ada pertanyaan titipan. Kan Pendeta Yeri sering membuat konten lintas agama dengan Nabi Jafar, kemudian dengan biksu, dan ada pesan apa lagi nih yang ingin diberikan next-nya gitu loh. Melalui nanti konten-konten nantinya lagi. Jadi saya kan membangun semangat kebersamaan itu bersama ya. Kayak ini kan kita kan baru pertama kali ketemu nih. Tapi nyambung-nyambung aja ya. Berarti kan ada chemistry-nya. Yang harus dilakukan adalah membangun ini terus. Kenapa saya bangun hubungan sama beberapa tokoh lintas agama? Supaya kalau kita bareng itu udah nggak viral lagi. Emang biasa gitu. Ya kan? Jadi memang harus sering dan dikondisikan terus supaya orang lihat. Awalnya viral ya. Awal kan viral, pasti kaget. Pasti viral kan. Wih, ini apa? Pendeta sama Habib misalnya main gamenya perang salib lagi. Iya. Tapi dengan kita itu gitu. Nggak ada yang lain apa. Tapi orang kita ada aja tuh udah sejuk gitu. Nggak usah ngomong apa-apa. Nah makanya kita mencoba dan ya ini dalam kesempatan ini juga mohon dukungannya karena nggak gampang gitu loh. Kadang tekanan dari internal masing-masing kita. Lalu banyak hal yang kita mesti jaga banget dan itu nggak mudah banget. Makanya mohon dukungan doanya dari semua nih lintas agama untuk supaya tokoh-tokoh muda ini konsisten, rukun dan solid. Ya masing-masing berjalan dengan kepercayaan masing-masing aja lah. Tapi kenapa nggak kita kekeluargaan ya? Betul. Itu kan indah. Dengan dasar cinta. Oke, apa arti cinta dari sudut pandang seorang Pendeta Yeri? Buat saya cinta adalah, wah ini pertanyaan yang menarik tapi kok susah jawabnya ya. Cinta adalah mengampuni. Wow. Kalau saya. Karena sudah dapat itu tadi depan tadi ya. Jadi cinta adalah mengampuni. Ya, perlu ruang seperti ini untuk belajar mengampuni. Ini baru nih saya, cinta adalah mengampuni. Ya betul sih. Silahkan ini masing-masing aja ya dengan di situ ya. Karena kita mesti explore sih kalau kita ngomong tentang cinta. Ya kita explore masing-masing. Oh ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya. Di suasana yang lumayan ramai meriah, festif gaduh ya kalau saya bilang dalam tanda kutip pemilu. Oke. Ya, apa pesan seorang Pendeta Yeri untuk Pilpres kali ini? Oke, baik nih, menarik nih. Jadi dari perspektif kekristenan, kebenaran mutlak itu tidak berpihak pada manusia. Kebenaran tidak berpihak pada paslon, pada ego. Jadi waktu kita sedang menjalankan prosesi pemilu yang luar biasa ini, ya izinkan kebenaran itu tetap berdiri sendiri, karena kebenaran pada akhirnya akan merangkul semuanya, gitu. Makanya ya ada baiknya kebenaran tidak diajak dalam salah satu golongan aja gitu. Jadi kebenaran berpihak pada dirinya sendiri, tidak pada kepentingan manusia. Menarik ya? Gimana? Oke, Pendeta, terima kasih banyak sudah hadir. Ini buat yang di rumah boleh. Tapi ini buat saya adalah cinta adalah mengampuni tadi. Itu dalam sekali. Luar biasa. Terima kasih. Senang udah datang kemari dan sharing sama kita. Merry Christmas. Dan buat semua yang merayakan buat semua yang merayakan Hari Raya Natal dari Alvin in Love, Merry Christmas for all of you. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa.